Luas sawah yang terkena banjir akibat La Nina biasanya antara 200.000 sampai 300.000 hektar. Oke, kembali di obrolan seputar agroinovasi Balai Besar Pengkajian. Kali ini saya bersama salah satu peneliti di Balai Besar Pengkajian, Ibu Rima Purnamayani. Apa kabar Bu Rima? Alhamdulillah sehat Mas Dipta. Gimana Mas Dipta, sehat? Sehat selalu. Walaupun sekarang hujannya ya nggak karu-karuan lah. Jangan lupa bawa payung. Jangan lupa. Bu Rima ini adalah salah satu peneliti muda di Balai Besar Pengkajian dan Litbang Pertanian. Nah, ya kita tahu bahwa ada beberapa informasi sih Bu Rima yang ingin saya ketahui hubungannya dengan cuaca nih atau iklim. Beberapa hari yang lalu banyak pemberitaan yang membicarakan tentang La Nina. Oh, Nah, iya. La Nina. La Nina itu siapa? Namanya kan cantik La Nina. Tapi nggak tahu hubungannya sama perubahan iklim. Sebenarnya apa sih La Nina itu sih, Bu? Iya, gini memang akhir-akhir ini kita sering pemberitaan dampak La Nina, dampak La Nina di mana-mana. Karena terasa nggak kalau hujannya lebih sering sekarang dibanding tahun-tahun kemarin? Iya. Ya kan ya. Mungkin curah hujannya sepanjang hari atau kalau dulu bisa selang-seling, sekarang tiap hari. Nah, ini kita memang ada kedatangan yang namanya La Nina. Jadi La Nina itu bukan badai ya, kalau biasanya kan nama badai juga cantik-cantik. Tapi ini La Nina itu bukan badai. La Nina itu fenomena awalnya itu karena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik. Itu di bagian tengah sama timurnya. Jadi dinginnya itu melewati batas normal. Nah, jadi dari situ mempengaruhi sirkulasi udara sampailah ke Indonesia. Nah, sehingga di Indonesia ini terbentuk banyak awan dan kalau banyak awan diprediksi menimbulkan banyak hujan. Nah, itu jadi kita sekarang mengalami fenomena La Nina. Berarti ini fenomena yang alamiah atau memang ada dampak dari perubahan iklim selama ini sih? Alamiah juga, tapi dia tidak setiap tahun. Memang ada periode-periodenya, ya karena perubahan iklim juga, akibat perubahan iklim sehingga timbul, tapi nggak tiap tahun ini ada tahun-tahun tertentu yang kita kenal La Ninanya. Makanya dulu kalau nggak salah tahun 2016 Bu ya, setelah El Nino El Nino apalagi deh, El Nino 2015, terus kalau nggak salah langsung La Nina 2016-nya kalau nggak salah itu. 17 kalau nggak salah, iya. Nah, apa sih yang kita takutkan dari La Nina ini? Pastinya kan berarti hujan lebih banyak. Nah, kalau di Indonesia kalau hujan lebih banyak kan biasanya kita yang takutkan banjir ya. Banjir. Kalau di lingkungan sehari-hari pasti banjir. Nah, ya itu aja kalau di kehidupan sehari-hari yang kita takutkan banjir. Nah, tapi kalau masih banyak sekali sektor yang terdampak pastinya akibat La Nina ini. Salah satunya pertanian juga pastinya. Iya, oh iya pastinya sektor pertanian, karena sebenarnya kan sektor pertanian memang sangat tergantung musim ya, musim kemarau sama musim hujan. Tapi dengan adanya La Nina ini memang ada dampak buat sektor pertanian. Nah, dampaknya tuh nggak semuanya negatif, jadi ada juga dampak positifnya pastinya. Apa aja sih Bu dampak negatifnya? Kalau dampak negatif, jadi kalau kita tahu misalnya curah hujan semakin tinggi, kemudian terjadi banjir, berarti kan ada potensi tanaman-tanaman yang lagi ditanam itu akan terkena banjir atau mengalami genangan lebih lama. Nah, kemudian berarti itu kan produksinya bisa menurun karena tanamannya akan rusak. Nah, selain itu karena curah hujannya banyak, kelembapan kan tinggi. Nah, kelembapan tinggi ini efeknya itu adalah penyakit tanaman, jamur gitu. Nah, bakteri, itu jadi potensi tanaman terkena penyakit akan lebih tinggi dan juga hamanya itu bisa meledak populasinya karena ada curah hujan yang tinggi. Nah, jadi kesininya karena banjir atau genangan, kemudian hama dan penyakit, akhirnya produksi ditakutkan akan turun atau bahkan bisa puso ya gitu. Makanya kemarin banyak kegiatan dari Kementerian Pertanian yang kita lakukan. Banyak sekali intinya bagaimana kita mengatasi dampak perubahan iklim dan kita sebarkan melalui sarana media sosialnya di Kementerian Pertanian juga. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan dalam arti gimana kita menanggulangi dampak-dampak negatif ini? Iya, jadi Kementerian Pertanian sendiri kan juga
punya beberapa teknologi untuk adaptasi dan juga mitigasi. Nah, kalau untuk mengatasi banjir atau genangan, banjir dulu nih. Kalau mengatasi banjir, kita bisa memperbaiki saluran jaringan irigasi. Mungkin kalau ada sedimentasi, itu kita bisa bersihkan dulu. Nah, terus kan sekarang sudah banyak sekali varietas unggul baru yang keluaran Badan Litbang Pertanian itu yang toleran genangan. Nah, ini padi ya, saya bicara padi. Jadi kita harapkan petani itu bisa menggunakan padi-padi yang toleran terhadap genangan. Varietas-varietas yang tahan terhadap genangan berarti. Contohnya di sini ada Impara 1 sampai 10, Impara 29, Impara 30, dan Impari 42 Agritan. Nah, ini VUB padinya Badan Litbang yang tahan terhadap genangan. Gitu. Harapannya semakin si padinya itu tahan, otomatis lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang tercipta karena La Nina ini, Bu ya? Iya betul, karena kan fase-fase padi ada fase yang menginginkan kadarnya tidak tinggi. Oh iya, betul, setuju. Makanya kita perlu padi yang tahan genangan ini. Terus selain itu juga untuk mengatasi yang gangguan OPT, itu juga kita bisa pakai varietas yang toleran terhadap OPT. Oh, oke. Jadi ada yang tahan terhadap orang, tahan terhadap blas kayak gitu kan, hama daun bakteri gitu kan. Varietas seperti itu. Jadi kita cegah dulu sebelum ini terdampak ya berarti gitu. Kita antisipasi pencegahan. Mungkin juga melalui asuransi pertanian juga bisa, Bu ya? Ya betul. Jadi sebenarnya Kementerian Pertanian itu sudah merumuskan ada 8 strategi untuk mengatasi apa aja sih, Bu, 8 itu? Dampak La Nina ini. Pertama itu Kementerian Pertanian itu akan melakukan update mapping wilayah rawan banjir. Jadi sudah di mapping dulu mana yang rawan banjir itu berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan mana juga yang endemik dengan OPT. Nah, udah di mapping itu kita lakukan early warning system. EWS. Iya. Nah, itu kita harus juga kerjasama sama BMKG pastinya kan, karena informasi iklim itu berasal dari BMKG. Nah, terus ada namanya Brigade La Nina. Brigade La Nina ini Brigade Dampak Perubahan Iklim dan OPT, kemudian Brigade Alsin dan Tanam, Brigade Panen, dan Serap Gabah. Ini biasanya sudah juga dilakukan sebelum tahun-tahun sebelumnya pada saat La Nina. Kemudian yang keempat, pompanisasi. Pompanisasi dari sawah, kemudian dari jaringan irigasi, karena airnya kan pasti akan lebih banyak. Jadi dilakukan pompanisasi. Nah, ini berarti ini teknologi yang memerlukan infrastruktur. Kemudian yang tadi gunakan varietas tahan genangan, nah, termasuk asuransi pertanian. Gunakan asuransi pertanian dan bantuan benih gratis biasanya dapat kalau PUSO. Terus yang ketujuh, kompensasi luas tanam di daerah lain yang tidak terkena La Nina. Jadi untuk mempertahankan produksi, kalau misalnya di satu tempat itu berarti luas tanamnya berkurang akibat banjir, kita terapkan tingkatkan luas tanam di lokasi lain. Oh gitu, sehingga nanti produksi secara totalnya tetap sama, Bu, ya, nggak terlalu jauh turunnya dengan dampak La Nina itu. Kemudian kalau sudah panen raya itu kan yang terganggu setelah panen padi itu pengeringan kan? Setuju, pengeringan. Iya, pengeringan. Makanya kalau dampak berikutnya itu biasanya kadar air akan berlebih karena untuk penjemuran kurang. Nah, itu kita harus menggunakan asin seperti dan alat pengering yang tidak ya biasa kan jemur, ini harus gunakan alat pengering. Agar proses pengeringannya lebih cepat dan pasokan ya, sehingga nanti bisa dikonversi menjadi beras agar nanti pangannya juga akan selalu tersedia kayak gitu, Bu ya. Kita juga punya, Badan Litbang kan punya sistem informasi kalender tanam kan? Iya, Katam. Iya, Katam. Nah, itu untuk prediksi tanam. Jadi dengan curah hujan yang mungkin tidak menentu atau semakin banyak itu, di Katam itu ada prediksi tanam, kemudian varietas yang digunakan, kemudian bagaimana OPT-nya. Nah, itu bisa dipelajari di situ. Nah, kalau petani kan nggak bisa akses langsung, mungkin di sini peran penyuluh di daerah untuk mendampingi petani, untuk mendiseminasikan sistem informasi iklimnya Badan Litbang itu sangat dibutuhkan. Jadi berbasis, sebenarnya Katam itu kan nggak cuma berbasis web kan gitu. Setahu saya ada yang Katam berbasis Android, itu yang bisa kita manfaatkan. Atau artinya sebenarnya di sistem informasi ini langkah-langkah
penanggulangan La Nina itu sudah dikumpulkan jadi satu, mulai dari pemetaan lokasi, atau otomatis di Katam juga ada kan, mana daerah-daerah, terus yang kedua pemakaian varietas-varietas toleran, di situ ada rekomendasi, begitu pula dengan OPT, di situ juga ada ini varietas-varietas yang tahan OPT tertentu, sehingga nanti saya kira ini menarik bahwa Katam itu sekarang benar-benar lagi naik gara-gara La Nina, kan itu ya diperlukan gitu. Sangat diperlukan, karena mereka tim gugus Katam kan memang update terus juga untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nggak cuma itu, tentunya pemupukan juga ada di situ juga. Pemupukan juga ada di situ. Dan itu sesuai lokasi-lokasinya. Jadi memang sudah ada khusus spesifik, karena akan berbeda kondisi dengan berbeda juga rekomendasi yang kita berikan. Makanya teman-teman sekarang install Katam, jangan lupa di Android-nya masing-masing. Terus Bu Rima, tadi disebutkan bahwa si La Nina itu nggak cuma berdampak negatif aja, ada dampak positif. Nah, dampak positifnya apa sih, Bu? Oh ya, betul. Jadi di setiap sisi kejadian itu kita harus ambil positifnya juga. Jangan lihat negatifnya aja. Nah, sebenarnya dengan adanya peningkat curah hujan ini kan datang lebih cepat nih. Iya. Nah, itu kita bisa mempercepat tanam. Pertama itu, terus memberi peluang percepatan tanam dan peningkatan luas tanam. Nah, kalau data yang pernah saya baca itu bisa meningkatkan luas tanam sampai 9%. Naik berarti. Nah, kemudian, untuk lahan pasang surut yang kita ketahui itu asam ya, mempunyai tanah asam, itu dengan adanya ini dampaknya itu lebih cepat ternetralkan, karena kan curah hujannya lebih tinggi. Jadi curah hujannya lebih tinggi itu bisa menetralkan kemasaman di lahan pasang surut. Nah, jadi bisa mempercepat tanam, tanam. Kemudian juga untuk lahan yang salin, mungkin sedikit ya luasannya, tapi itu juga bermanfaat karena curah hujannya tinggi, bisa mencuci salinitas itu. Jadi manfaatnya lebih banyak ke si tanahnya, untuk menyiapkan tanah itu untuk siap diproses atau diolah sehingga nanti bisa ditanami, Bu ya. Iya, lebih cepat. Terus dulu kan sudah pernah ada La Nina nih, Bu. Iya. Nah, ada nggak perbedaannya La Nina yang dulu dengan La Nina yang sekarang? Kalau misalnya mungkin curah hujan ya, maksudnya istilahnya jumlah curah hujannya. Tapi biasanya berbeda ya. Tapi saya belum ada data mana yang lebih tinggi dibanding sekarang. Sekarang kan baru mulai. Nah, tapi data yang ada itu luas sawah yang terkena banjir akibat La Nina yang sebelum-sebelumnya tuh biasanya antara 200.000 sampai 300.000 hektar. Wow. Itu yang terkena banjir kalau La Nina. Nah, kalau normal nih, kalau keadaan normal misalnya curah hujan yang tidak La Nina, itu biasanya ada juga yang kena banjir tapi sekitar 50.000 sampai 100.000. 4 kali lipat nih. Karena La Nina ini jadi lebih banyak itu ya, karena kita tahu ya curah hujannya jadi banyak. Nah, efeknya lagi ke serangan ini WBC-nya. Barang batang coklat. Barang batang coklatnya kalau normal, pada kondisi normal, curah hujan normal itu terganggu sekitar 10.000 sampai 85.000 hektar. Tapi pada saat La Nina itu bisa 90.000 sampai 250.000 hektar. Luas. Iya, jadi karena dampak itu produksi bisa turun sampai 80%. Itu berdasarkan data-data sebelumnya gitu. Makanya karena kita sudah tahu sebelumnya bagaimana, kita makanya adakan mitigasi. Itu pentingnya kita belajar dari masa lalu kan. Sudah mengalami La Nina ya, otomatis sekarang harusnya persiapannya juga lebih matang, mulai dari kita siapkan, mulai dari pelaksanaan pemetaan, mulai dari input produksinya kita perhatikan, cara budidayanya juga, terus pasca panennya juga tentu kita harapkan setelah nanti hasilnya kita panen, prosesnya bisa tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Gitu. Oke, materi yang menarik, Bu Rima, bagaimana tentang kita menyiapkan teman-teman yang ada di lapangan tentang persiapan menghadapi La Nina. Agar nantinya La Nina itu bukan hal yang harus kita takutkan, tetapi ini fenomena alam yang patut kita syukuri. Caranya dengan beradaptasi agar nantinya kita bisa melakukan budidaya tanaman kita sebagaimana mestinya gitu. Biasanya iya. Ya, intinya betul seperti kata Mas Dipta, ini adalah fenomena alam biasa sebenarnya, dan kita Kementerian Pertanian udah siap
untuk menghadapi La Nina di tahun ini. Oke, terima kasih Bu Rima atas waktunya. Informasinya sangat berharga, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman petani, penyuluh yang ada di lapangan, pendengar obrolan seputar agro inovasi kali ini. Terima kasih juga Mas Gita sudah memberi kesempatan sama saya. Oke, demikian Sobat Inovasi dimanapun Anda berada, obrolan seputar agro inovasi kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, inovasi teknologi untuk kesejahteraan petani. Salam inovasi.